Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Apandi, calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari SDN Kalimulia 4, Kota Depok. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Ibu Yuni Sri Widayati. Beliau merupakan guru kelas 6 di SDN Kalimulia 4, Kota Depok. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Pak Irfan. Apa kabarnya hari ini Bu Yuni? Alhamdulillah Pak, saya baik. Baik, alhamdulillah. Baik Bu Yuni, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi kelas yang nantinya saya akan mengamati jalannya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan kegiatan supervisi kelas. Kemudian tujuan dilakukannya supervisi kelas ini yaitu untuk mengamati, kemudian mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa hari ini kita melakukan kegiatan percakapan pra-observasi, yaitu untuk sebagai persiapan awal sehingga nanti Ibu dapat mempersiapkan diri sehingga dapat melakukan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Bu Yuni, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat kegiatan pembelajaran nanti. Baik Bapak, untuk tujuan pembelajaran saya akan mengambil dua tujuan. Yang pertama memahami perkalian pecahan dengan bilangan asli. Kemudian yang kedua menghitung hasil pecahan. Baik, jadi ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Yang pertama yaitu memahami bilangan pecahan. Yang kedua menghitung hasil perkalian pecahan. Kemudian Bu Yuni, saya ingin mengetahui area pengembangan yang akan Ibu observasi pada saat kegiatan pembelajaran. Oke, untuk area pengembangan saya akan mengambil aspek pengetahuan dan keterampilan dari para siswa. Baik, jadi ada dua area pengembangan yang akan Ibu observasi. Yang pertama yaitu pengetahuan dan yang kedua tentang keterampilan. Kemudian Bu Yuni, saya ingin mengetahui rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas, seperti strategi pembelajaran, kemudian ada model pembelajaran sama metode pembelajarannya. Baik Pak, untuk strategi saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa, karena itu sudah saya lakukan di awal pembelajaran. Kemudian saya akan menggunakan metode problem based learning. Nah, kemudian model atau metode yang akan saya gunakan adalah kerja kelompok atau diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Baik, jadi Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian nanti Ibu menggunakan modul pembelajaran problem based learning dan metodenya diskusi kelompok gitu Bu Yuni. Kemudian Bu Yuni, pada saat kegiatan pembelajaran nanti itu media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas itu apa saja? Baik, media pembelajaran yang akan saya gunakan berupa laptop, kemudian LKPD, kemudian PowerPoint dan Infocus. Baik, jadi media pembelajarannya itu Infocus, laptop, LKPD ya seperti itu. Kemudian kira-kira waktu akan Ibu laksanakan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, Bu? Ya, untuk waktu pelaksanaannya karena saya mengambil mata pelajaran matematika itu ada di hari Selasa. Di hari Selasa. Baik, jadi nanti di hari Selasa saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan kegiatan supervisi kelas. Nanti saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas itu. Kemudian saya informasikan setelah kegiatan supervisi kelas akan ada namanya kegiatan pra atau pasca observasi kelas. Nanti pada saat kegiatan pasca observasi kelas itu saya akan ditemani oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Aminah. Baik Bu Yuni, sebelum diakhiri kegiatan diskusi kita ataupun bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan ngobrol-ngobrol kita pada hari ini? Ya, jadi
pada pembahasan atau obrolan kita kali ini saya mendapatkan gambaran bagaimana strategi pembelajaran yang akan saya gunakan, kemudian model dan metode yang akan saya gunakan nanti saat observasi. Baik, Bu Yuni, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti pada saat kegiatan supervisi kelas sama kegiatan pasca observasi kelas sukses selalu. Terima kasih telah menyediakan waktunya pada saat kegiatan pra observasi kelas ini. Sama-sama Pak Sukses Irfan. selalu ini. Sukses juga untuk Pak Irfan. Demikian percakapan saya dengan Ibu Yuni mengenai pra observasi kelas. Sampai bertemu kembali pada saat kegiatan supervisi kelas dan kegiatan pasca observasi kelas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar atau bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Biasa aja. Biasa aja. Ada yang senang? Ada yang lagi happy? Ada ya? Ada yang mungkin sedih karena tadi pagi diomelin sama mama? Oh, apa ya? Hilangkan kesedihannya dengan pembelajaran hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ajeng, silahkan dipimpin berdoa. Be ready. Set, pray. Finish greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ibu akan mengabsen ya. Dilihat teman kiri dan kanannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tahu Dinda kemana? Enggak, Dinda kemana? Oh, ada acara. Ya, Dinda. Berarti izin ya Dinda ya. Ada yang lain selain Dinda? Tidak? Terima kasih. Hari ini bulan apa ya? Nah, sebentar lagi kita akan merayakan hari yang sangat bersejarah, yaitu Hari Kemerdekaan. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, kayak kita mulai pembelajaran dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kira bisa dipimpin teman-temannya. Siap-siap semuanya.
Biar lebih semangat, Misun sapa dulu ya kalian semua. Kelas 6B. Kelas 6B. Kelas 6B. Kelas 6B. Hai kelas 6B yang selalu ceria. Hai kelas 6B yang selalu ceria. Mana semangatmu? Hey. Mana semangatmu? Hey hey hey. Oke. Kelas 6B. Semangat gembira. Yes. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, kalian harus memahami atau siswa dapat memahami konsep dari perkalian pecahan. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyelesaikan perkalian pecahan dengan benar. Kemudian yang selanjutnya, kalian dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan perkalian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat minggu lalu Isun sudah menjelaskan tentang pecahan. Siapa yang masih ingat pengertian dari pecahan? Satu garis bagian. Satu dari sebagian, ada yang lain? 1/2. 1/2. Yang lainnya? Sebagian dari keseluruhan. Sebagian dari keseluruhan. Oke. Jawaban teman-temannya sudah benar ya, kita tepuk tangan dulu buat teman-temannya benar. Yaitu pecahan itu sebagian dari keseluruhan nih. Jadi Misun punya apa ya ini? Lezat sekali. Apa ini? Pizza. Siapa yang mau makan pizza? Ada ulang tahun hari ini mungkin mau ditraktir pizza kita ya? Saya rasa ya. Ya, Misun punya pizza. Nah, pizza ini awalnya hanya berapa? 1. Nah, ketika Misun mau bagi nih, Misun punya pizza ini kemudian akan membaginya kepada Sera yang berulang tahun hari ini. Nah, berarti akan Misun bagi menjadi 2 karena yang Misun bagi Sera aja, yang lain nggak usah. Ya. Oke, pizza yang tadi Misun punya itu akan Misun bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Kira-kira menjadi pecahan berapa ini? 1/2. Awalnya pizzanya 1. Ketika dibagi menjadi 2, nah menjadi pecahan 1/2. Ada yang mau nggak? Mau. Buat ngorgan aja. Nah, Misun punya pizza lagi. Kalau tadi rasanya toppingnya itu jamur sama sosis, yang ini sosis aja. Nah, pizza yang Misun miliki ini akan Misun bagi menjadi, Sera kan punya temen nih, punya bestie nih, akan Misun bagi menjadi 4. Bestinya Sera ini ada 4 nih. Ya, pizza yang awalnya 1 akan Misun bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, siapa yang mau? Ada yang mau? Ya, biasanya bestinya Sera tuh Keke, Ame, Anissa, dan Akila. Nah, berarti pizza yang tadi awalnya 1 kemudian dibagi menjadi 4 bagian, berarti menjadi pecahan berapa? 1/4. Oke, sudah paham ya konsep tentang perkalian pecahan atau konsep tentang pecahan. Nah, sekarang untuk lebih memantapkan kalian akan pemahaman tentang perkalian pecahan, Misun punya video nih. Ditonton sama-sama ya. Lanjutkan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta.
Kali ini kita akan membahas cara perkalian pecahan dengan bilangan bulat. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, 2/3 dikali 4 sama dengan. Nah, caranya ini 2 kali 4 dikali 3, atau jika sekarang boleh ini kita bikin per satu. Nah, jadi pecahan biasa kali pecahan biasa jadinya kita kalikan 2 kali 4 8 per 3 kali 1 3. Lebih gampang ya, 8 bagi 3 per 2 sana berapa? Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3, misalkan 2 sama dengan yang di atas kali atas, yang di bawah kali bawah. 13 dikali 4 kita peroleh 52. Yang tidak bisa langsung boleh kalikan sesuatu ke bawah. Udah 5 kali 1 5 sama dengan, kita sederhanakan 52 dibagi 5 boleh 10 per 5. 10 kali 5 50, dan 52 dikurang 50 kita boleh 2. Jadi hasilnya 10 per, gampang kan? Ini sangat gampang. Tapi kalau ada yang memberikan pertanyaan melalui WA tentang soal ini, maka akan berikan cara termudah. Oke, sekian. Jika masih ada yang boleh cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah. Nah, jadi nanti dia bentuknya pecahan campuran, dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, dirubah menjadi pecahan biasa, baru dikalikan dengan bilangan asli. Oke, untuk melanjutkan, dia sudah akan memberikan LKPD, tapi nanti LKPD ini harus kalian kerjakan secara kelompok. Nah, di awal pembelajaran di sini sudah memberikan kalian ini kan angket yang berkenaan dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, sudah dibentuk kelompoknya. Nah, sekarang bentuk kelompok menjadi berapa kelompok? 5. Nah, kemudian atur posisinya, baru disuruh akan memberikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Silakan membentuk kelompok. Senin selalu kelompok. Nah, ibu akan memberikan LKPD yang harus kalian kerjakan secara kelompok ya. Dikerjakan. Nah, gunakan proses atau cara mengerjakannya di bagian belakang LKPD-nya. Siap? Nah, siapa yang tercepat boleh mengambil harta karun berikutnya yang harus dikerjakan secara individu ya. Oke. Bagikan, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Oke, silakan mulai mengerjakan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kerjakan dengan misalnya proses atau cara.
dua. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Dan saya bernama Jos. Saya kelompok Kamis. Iya, kelompok Kamis. Saya terdiri dari Bara, Sabran, Angga, Akila, Keke. Kali ini saya ingin mempresentasikan apa ini? Meta. Silakan. Ini kita kasih tahu caranya. Iya. Caranya juga. Jadi gini, soal nomor 1 9 kali 7 ya 63. Soal nomor 2 16 kali 8 128. Soal ketiga 9 kali 26 234. Soal keempat 12 kali 23 276. Nomor 3 nomor 5 3 kali 4 45. Oke, ini caranya. Gimana caranya? Bisa ditulis caranya di papan tulis. Pemenang pertama kelompok hari Kamis. Tepuk tangannya. Yang pemenang kedua kelompok hari Selasa. Yang pemenang ketiga adalah kelompok hari kita kasih hijau buat pemenangnya. Kira-kira pembelajaran kali ini apa yang sudah kalian pelajari? Pecahan campuran. Yang ketiga, menyelesaikan perkalian. Oke. Dan kelompok yang sudah menjadi pemenang, boleh nanti berkolaborasi dengan temannya untuk bekerja sama membantu temannya yang masih belum paham ya. Oke. Pembelajaran kali ini bagaimana perasaan kalian? Senang kalian memperoleh juara. Yang belum jangan berkecil hati, masih ada kesempatan, oke? Nah, misi mengakhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Nah, karena waktu sudah menunjukkan waktu istirahat, kalian boleh beristirahat terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Pak Irfan. Baik Bu Yuni, hari ini katanya ingin ketemu saya membicarakan kegiatan hasil observasi kemarin gitu.
Iya Pak, hari ini saya mau bincang-bincang nih dari hasil observasi Bapak yang Bapak lakukan kemarin terhadap saya. Kira-kira apa sih evaluasi dari hasil observasi itu? Gitu. Baik Bu, jadi tujuannya itu hari ini kita mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi benar. kegiatan observasi yang kemarin saya lakukan di kelas gitu ya. Iya, betul. Baik Bu, jadi ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya terkait observasi kelas yang kemarin dilakukan. Yang pertama, bagaimana Bu nih perasaan Ibu ketika atau kaitannya dari observasi kelas kemarin? Ya, biasa ya Pak. Nah, Pada awal pembelajaran tuh agak sedikit tegang karena kan nggak terbiasa dengan kamera ya Pak ya. Awalnya tegang tapi lama-lama mengalir begitu saja, berjalan begitu saja seperti pembelajaran sehari-hari yang saya lakukan di kelas. baik Bu, jadi awalnya tegang gitu ya, Iya, tapi karena ada kamera kan. selanjutnya itu sudah terbiasa. Iya, mengalir begitu saja. Kemudian Ibu nih bisa Ibu ceritakan ya area pengembangan ataupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi kemarin itu saya mengambil area pengembangan dari aspek pengetahuan, yaitu bagaimana anak memahami konsep perkalian pecahan. Kemudian dari area keterampilan tuh saya mengambil bagaimana anak dapat menyelesaikan perkalian tersebut, ya, menghitung perkalian tersebut dan disambungkan dengan kegiatan dia sehari-hari. Nah, jadi poinnya itu area pengembangan yang Ibu lakukan yaitu tentang keaktifan siswa gitu ya. Betul. Keaktifan siswa, kemudian juga ada area pengetahuannya ya. Pengetahuan dan keterampilan yang saya modif dengan game atau permainan. Baik. Dari area pengembangan yang tadi diceritakan itu kira-kira sudah Ibu lakukan atau belum pada saat kegiatan pembelajaran di kelas? Sudah saya lakukan Pak, cuman hasilnya ya belum terlalu maksimal ya, karena saya lihat tuh ada beberapa anak yang kurang aktif dalam kegiatan tersebut. Jadi baik sudah dilakukan, hanya belum maksimal. Iya, belum maksimal hasilnya. Nah, kemudian menurut Ibu apa sih yang perlu ditingkatkan pada saat kegiatan pembelajaran tersebut gitu? Yang perlu ditingkatkan tuh bagaimana anak yang tidak aktif itu lebih aktif lagi dalam, kan itu diskusi ya Pak, diskusi kelompok, bagaimana mereka melibatkan diri untuk lebih aktif dalam diskusi kelompok tersebut. Jadi ada beberapa anak yang kurang aktif pada saat kegiatan diskusi kelompok gitu. Kira-kira nih menurut Ibu bagaimana caranya agar anak tersebut aktif pada saat kegiatan pembelajaran ke depannya gitu? Kemungkinan saya akan merencanakan lagi apa sih strategi atau metode pembelajaran yang lain yang mungkin melibatkan anak itu lebih aktif. Jadi beberapa anak yang belum aktif itu akan saya mungkin diberikan tugas yang lebih jadi tidak hanya beberapa anak saja yang aktif di diskusi tersebut, tapi dia juga terlibat aktif gitu. Jadi dengan beberapa strategi atau metode yang akan saya terapkan di kemudian. Baik, jadi Ibu rencana ke depannya itu akan mengembangkan pembelajaran yang lebih berpihak mungkin kepada murid ya, seperti strategi pembelajaran berdiferensiasi, mungkin seperti itu ya Bu. Jadi kira-kira kapan nih kira-kira kegiatan yang tadi diceritakan, kegiatan pembelajaran yang tadi diceritakan itu mau Ibu lakukan atau Ibu mau Ibu laksanakan? Insya Allah akan saya lakukan di rencana pembelajaran berikutnya Pak. Saya akan merancang rencana pembelajaran dulu atau modul ajarnya, kemudian nanti akan saya laksanakan dalam kegiatan. Jadi akan direncanakan secepatnya gitu ya, secepatnya. Jadi nanti bukan membuat rancangan pembelajaran itu dulu ya, seperti modul ajar ataupun RPP. Nah, baik Bu Yuni, terima kasih atas bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan rencana yang Ibu akan lakukan dengan membuat pembelajaran yang berpihak pada murid itu lebih bervariasi itu akan terlaksana, berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan sesuai dengan Ibu niatkan itu dapat berjalan dengan lancar.
Baik Pak, terima kasih juga saya atas evaluasi yang telah Bapak lakukan terhadap observasi kegiatan pembelajaran saya. Sekian saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.